Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas strategi lolos P3 ke Kementerian Perhubungan. Dan untuk video kali ini, kita akan langsung membahas terkait dengan substansi kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial memiliki tujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Untuk jumlah soalnya, terdapat 25 soal dengan sistem penilaian mulai dari +1 sampai dengan 4. Namun jika tidak menjawab, mendapat nilai 0. Selanjutnya, kita akan membahas sedikit tips dalam menjawab soal manajerial. Untuk yang pertama, dalam menjawab soal, selalu posisikan diri kita sebagai ASN yang ideal, sehingga rekan-rekan harus membayangkan bahwa rekan-rekan sudah menjadi ASN. Untuk yang kedua adalah latih kemampuan membaca cepat agar mudah memahami soal dan jawaban. Yang ketiga adalah memperbanyak latihan soal agar terbiasa dengan pola-pola soal yang ada. Yang keempat adalah kurangi overthinking, karena sebenarnya soal-soal yang ada tidak terlalu sulit. Namun, karena kita yang terlalu overthinking, sehingga kita tidak bisa menjawab soalnya. Dan yang terakhir adalah isi semua soal. Karena, meskipun jawaban yang paling salah pun akan tetap bernilai 1. Selanjutnya, kita akan mulai untuk membahas soal substansi manajerial. Yang pertama, Anda diminta atasan Anda untuk menyelesaikan sebuah permasalahan di dalam pekerjaan. Karena atasan Anda menilai Anda karyawan yang paling mampu mengatasinya dengan baik dan efektif. Namun di tengah jalan, penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut sedikit kurang optimal. Untuk memberikan solusi terbaik seperti yang diharapkan perusahaan, yang Anda lakukan adalah A. Saya akan merubah semua solusi yang ada dan membuat penyelesaian baru. B. Saya meminta atasan untuk memberikan saya waktu lebih untuk memikirkannya. C. Saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut, terkadang modifikasi kecil sudah cukup. D. Mengembalikan tugas tersebut kepada atasan untuk dilimpahkan kepada karyawan lain. Nah, untuk kata kuncinya, dalam kata-kata sedikit kurang optimal, sehingga jawaban yang terbaik adalah C. Saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut, terkadang modifikasi kecil sudah cukup. Untuk soal yang kedua, Anda sedang berkunjung ke kampung saudara Anda dan melihat wirausaha di sana tidak terlalu berkembang, padahal ada potensi untuk mengembangkannya. Bagaimanakah sikap Anda terhadap masalah tersebut? A. Menyampaikan hal tersebut kepada pejabat desa setempat. B. Menyusun rencana untuk mengembangkan kegiatan wirausaha di tempat tersebut. C. Menyampaikan gagasan Anda kepada saudara Anda. D. Langsung menyampaikan gagasan Anda kepada warga setempat. Jika kita melihat jawaban A, C, dan D, itu langsung menyampaikan gagasan, namun tidak disebutkan bahwa sudah terdapat gagasan sebelumnya. Sehingga sebenarnya hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah B, menyusun rencana untuk mengembangkan kegiatan wirausaha di tempat tersebut. Untuk soal berikutnya, perusahaan tempat Anda bekerja saat ini mengalami penurunan yang disebabkan atasan yang baru sangat kaku dan tidak terlalu paham mengenai kondisi pasar, sementara Anda sangat memahami kondisi pasar dan mengerti strategi peningkatan target. Apa tindakan Anda? A. Seharusnya atasan lebih terbuka dan tidak kaku dan menerima masukan dari tim. B. Saya mengajukan ide secara pribadi dan mengemukakan kemampuan serta strategi memperbaiki kinerja. C. Mengajak atasan dan semua tim untuk mengatur jadwal diskusi secara rutin untuk bertukar pendapat. D. Membiarkan saja karena sebagai atasan dia harus mampu mengkoordinasikan tim dengan baik. Di tengah proyek besar dan membutuhkan tanggung jawab besar, saya mengalami kegagalan besar yang sangat mengancam karir saya. Sebaiknya saya A. Meminta maaf atas kegagalan saya. B. Bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang saya lakukan. C. Tidak berputus asa. Saya jadikan kegagalan ini sebagai penguat langkah ke depan. D. Bertanggung jawab dengan segera mengundurkan diri dari pekerjaan. Untuk jawaban yang terbaik adalah di B.
yaitu bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang saya lakukan. Karena terdapat kata kunci tanggung jawab yang besar. Soal selanjutnya, ketika memimpin jalannya suatu proyek, ternyata anak buah Anda cenderung bekerja santai, padahal proyek harus segera diselesaikan. Jika mereka tidak disiplin, kemungkinan penyelesaian proyek terhambat. Menyikapi hal ini, saya akan A. Memberikan sanksi tegas, B. Menegur dan mengingatkan kembali job deskripsi yang sudah disepakati sebelumnya, C. Menegur dan mengancam akan mengeluarkan dari proyek, dan D. Melaporkan kepada atasan. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, hal yang paling utama dilakukan adalah menegur dahulu. Namun, untuk jawaban yang terbaik adalah B. Menegur dan mengingatkan kembali job deskripsi yang sudah disepakati sebelumnya. Soal selanjutnya, ketika Anda sudah berjanji pada anak Anda untuk mengajaknya jalan ke suatu tempat bermain sepulang kantor, namun ternyata Anda diharuskan lembur untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan Anda. Sikap Anda: A. Menolak perintah atasan karena sudah berjanji kepada anak. B. Menelepon anak Anda untuk mengutarakan akan mengajak bermain di lain kesempatan karena Anda harus lembur. C. Menelepon anak Anda untuk meminta maaf karena tidak bisa menepati janji dan sepulang kerja membawakan makanan kesukaannya. Dan D. Mengajak anak sepulang kerja meski sudah larut malam dan memilih tempat lain yang masih buka. Untuk menjawab soal seperti ini, yang tetap harus kita utamakan adalah pekerjaan. Namun kita harus mencari win-win solution yang menciptakan kondisi terbaik antara lingkungan kerja dengan lingkungan keluarga kita. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C. Menelepon anak untuk meminta maaf karena tidak bisa menepati janji dan sepulang kerja membawakan makanan kesukaannya. Soal selanjutnya, hari ini adalah hari saat semua pekerjaan tim harus selesai. Namun salah satu anggota Anda tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya karena waktunya tersita, karena ada masalah pribadi yang mendesak. Apa yang Anda lakukan sebagai pimpinan? A. Meminta bantuan anggota lain untuk menyelesaikan pekerjaan agar bisa selesai hari ini. B. Menegur dan memberi peringatan kepada anggota tim yang terlambat. C. Menasihatinya dan mempersilahkan anggota tim yang terlambat tersebut menyelesaikan pekerjaan hari ini. D. Memindahkan anggota tim yang terlambat ke bagian lain yang sesuai dengan kemampuannya. Untuk kata kunci di soal ini adalah hari ini semua pekerjaan harus selesai. Kemudian kata kunci lain adalah anggota tim Anda waktunya tersita karena ada masalah pribadi yang mendesak. Sehingga untuk jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu meminta bantuan anggota tim lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan agar bisa selesai hari ini. Ketika harus bekerja dengan teman kerja yang pernah berselisih dengan Anda untuk menangani suatu proyek, Anda A. Berusaha profesional dengan melupakan masalah yang pernah terjadi. B. Tetap bekerja bersama meski minim komunikasi. C. Mengusulkan agar ganti teman lain. D. Memilih berdamai dengan keadaan agar bisa profesional dalam bekerja. Untuk menjawab soal seperti ini, dalam bekerja, kita haruslah profesional. Dan terdapat dua jawaban dengan kata-kata kunci profesional. Dan untuk jawaban yang terbaik adalah D, yaitu memilih berdamai dengan keadaan agar bisa profesional dalam bekerja. Soal selanjutnya, suatu hari Anda diberi tugas oleh atasan mengerjakan sesuatu secara mendadak dengan bahan-bahan yang terbatas pula. Hal yang Anda lakukan adalah A. Menolak tugas tersebut dengan dalih mengerjakan tugas lainnya. B. Mengerjakan tugas tersebut sebisanya dengan bahan seadanya. C. Berusaha mengerjakan tugas tersebut secara maksimal dengan memanfaatkan media yang tersedia di rumah. D. Mengerjakan tugas tersebut dengan baik dengan mencari media yang terbaik pula. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, dalam bekerja kita harus memberikan hasil yang terbaik, sehingga jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu mengerjakan tugas tersebut dengan baik dengan mencari media yang terbaik pula. Sekian untuk latihan soal kali ini, dan akan kita lanjutkan dalam video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.